Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Eh, Saat ini tanggal 2 September tahun 2021, di mana satu petak lahan yang ada di depan kita ini sudah selesai ditanami porang ya. Input bibit yaitu dari katak mini yang di lahan ini adalah katak mini isi kisaran 500 up. Nah, kemudian dalam proses pembuatan lahan ya, pengolahan lahan itu kita dimulai dari kemarin karena ya tenaga ataupun waktu kita itu tinggal beberapa hari ke depan ya, sampai nanti biasanya kalau kita tanam adalah di awal bulan 10. Oleh karena itu kita memulai proses pengolahan lahan itu adalah seperti ini. Ya, ini adalah lahan yang dulu kita sudah panen ya, sudah kita panen. Saat ini sudah ditaburi pupuk merata. Ya. Ini komposisinya ada ya. Ini ada sekam mentah ya. Ini berasal dari kohe ayam pedaging. Kemudian ini pula ada kohe sapi. Kemudian yang butiran-butiran bulat biasanya mana ya? Ya, contoh misalnya ini adalah terbuat dari kohe kambing. Nah, komposisi ini kita lakukan proses pengemik atau pencampuran ya. Prosesnya adalah ketika kita pupuk ini sudah ditabur merata seperti ini kan tadi komposisinya ada 3, kohe ayam, kohe sapi, kemudian kohe kambing. Kita tebar merata di atas lahan yang belum lama sudah kita panen. Itu nanti proses selanjutnya adalah ini dibajak rata ya. Ini kita bajak rata karena tahun ini kita mencoba model tanam semacam ini. Pupuknya kita perbanyak ya, kita tebar di lahan seperti ini. Kemudian nanti kita dicacah ya, menggunakan kultivator, menggunakan kultivator ataupun menggunakan hand tractor ya. Kemudian setelah ya proses pencacahan itu selesai, maka di sini kita siapkan yaitu arang sekam kawan ya. Ini sudah kita siapkan arang sekam ya, kurang lebih arang sekamnya seperti ini ya. Ini arang sekam, bentuknya memang sudah agak halus, mata masih hitam seperti ini. Ini adalah arang sekam yang kita siapkan ini di pinggiran lahan semacam ini. Kurang lebih satu per petak ini membutuhkan arang sekam kisaran 40 sampai 55 karung kawan. Ya, kalau yang kemarin yang sudah jadi ini yang di bawah adalah kurang lebih habis 54 karung ya dalam satu petak ini. Nah, kita lihat hasilnya ya. Ini untuk lahan ya. Ini adalah lebar saluran air. Kalau lebar saluran air bawah ini sebenarnya 30 cm kawan ya, 30 cm, tetapi sampai tepian ya, tepian bedengan sampai sini ini mencapai hampir setengah meter sendiri. Karena ketika proses pembedengan menggunakan mesin, setelah adalah menggunakan kultivator, yaitu pelayanan menggunakan metode RTH, ini agak miring ke sana ya, bedengannya agak miring sana, ini juga agak miring ke sana. Akhirnya ditemukan ya, apakah ada bagian bawah ini kurang lebih 30 cm, tapi sampai akhirnya batas sebelah pojok bedengan dengan pojok bedengan yang satu kurang lebih ketemu sekitar setengah meter kawan. Nah, kemudian ini ya tekstur tanahnya ya. Tekstur tanahnya ini kalau kita bongkar ya, ini bentuknya seperti ini, lembut ya, karena kita menggunakan kultivator, tanahnya lembut ya. Ya, tetap masih ada tanah-tanah yang agak besar seperti ini, belum bisa halus ya, karena kita kemarin proses pencacahannya hanya 2 kali ya, 2 kali. Kemudian setelah dicacah baru di istilahnya singkal ya.
istilahnya disingkal di sini ya, disingkal menggunakan singkal. Nah, akhirnya akan terlihat calon bedengan. Nah, ketika sudah terlihat calon bedengan, maka proses selanjutnya itu yang arang sekam di pinggiran-pinggiran itu sudah kita siapkan, akhirnya kita tebar di atas bedengan. Nah, kemudian setelah ditebar arang sekam ya, arang sekam, maka proses selanjutnya yang kemarin kita lakukan untuk lahan ini, karena ini adalah lahan darurat ya, barangkali itu yang lahan sebelah sini juga nanti modelnya akan sama seperti ini. Nanti tinggal lihat situasi dan kondisi. Setelah ini ditebar arang sekam ya, arang sekam, maka proses selanjutnya adalah proses penanaman ya. Proses selanjutnya adalah penanaman. Ini kalau kita buka, arang sekamnya akan merata seperti ini ya. Kita buka, arang sekamnya akan merata. Nah, proses penanamannya adalah contoh misalnya ini adalah katak ya. Katak itu hanya kita masukkan pakai tangan semacam ini, plus ya, masuk, tutup pakai arang. Nah, proses selanjutnya adalah ini tanah tertutupi ya, tertutupilah tanah ya. Berarti proses penanamannya simple, cuma dimasukkan dari pojok sini satu, sebelah sini satu ya, berikutnya. Karena dalam satu bedeng ini isinya adalah sekitar 6 biji katak ya. Dalam satu bedeng ini isinya adalah sekitar 6 baris biji katak. Nah, setelah proses tadi penanaman semacam ini lahan yang parit ini istilahnya menggunakan RTH kawan. Nah, ketika di RTH ya, di RTH sini jalan, ini tanah yang ada di saluran air ini akan menyibak kanan kiri, akhirnya akan menutupi katak yang sudah kita tanam, yang kita masukkan ke dalam tanah itu kita cukup masukkan seperti itu. Ini akhirnya tertutupi tanah kisaran kedalaman 3-5 cm kawan ya. Ini 3-5 cm berada di bawah tanah ini. Ini adalah proses penanaman kami. Ini lahan darurat karena kemarin kurang lebih ada sekitar 20 kiloan katak yang sudah bertunas ya. Tunasnya juga ada bervariasi, ada yang lebih dari 1 cm, ada yang hampir 1 cm, bahkan masih ada yang setengah cm. Nah, akhirnya kita tanam ya, kita tanam di sini ya, kita tanam di sini. Kemudian bentuk lahannya seperti ini ya. Ini karena sudah jadi, bentuknya masih rapi seperti itu. Walaupun toh ini di bulan 9, 2 hari yang lalu hujan, tetapi 2 hari ke sini ini masih jauh ya, masih terlihat jauh tanda-tanda hujannya ya. Tanda-tanda hujannya masih jauh. Nah, ini juga nemu katak sisa tanaman musim lalu. Kita pungut, kita ambil, nanti kita tanam bareng dengan katak-katak yang seukuran segini. Ya, kemudian ini pada bagian sebelah sini antar kotakan, antar petakan, ini kita juga beri saluran air. Harapannya ini juga dibedel ya, dibedel ke bawah sana. Ini kalau kita lihat, nah jelas nampak ini ada saluran air ke bawah sana. Nanti pun sampai pol bawah sana ada saluran air yang semacam ini. Tujuannya adalah ketika nanti terjadi hujan yang lebat ya, tidak terjadi genangan di bedengan ini ya, tidak terjadi genangan air di bedengan ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa yang namanya porang itu memang butuh air kawan ya, butuh air. Tetapi pada proses kembang tumbuhnya, kalau tanaman porang itu terlalu banyak ya, di sekitar tanaman itu banyak airnya, maka hasil tanaman porangnya pun kurang bagus ya. Yaitu dia cukup butuh air ya, tetapi tidak terlalu banyak ya, airnya tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk basah-basah saja lah, lembab-lembab saja, tidak terlalu terlalu basah banget ya. Nah, kemudian pada pertanyaannya ya, untuk kawan-kawan barangkali bertanya, ini kira-kira kalau ya lebar ya, lebar dari gulutan ini berapa? Ini lebarnya adalah yang kita pakai tetap
yaitu lebar sampai dari ujung sini sampai ujung sana itu kita memakai 90 cm sampai 100 cm ya, 90 cm sampai 100 cm itu adalah lebar gulutannya. Kemudian kalau kedalaman, kita usahakan kedalamannya adalah sekitar 30 cm ya, dari ujung saluran air sampai batas tinggi dari bedengan atau gulutan ini adalah 30 cm. Nah, ini satu petak sudah selesai tertanami ya, bentuknya juga masih rapi karena baru tadi pagi di RTH ya, baru tadi pagi di RTH. Kita sih berharap ya besok atau nanti malam turun hujan sehingga kelembapan di media tanam ini ya, di permukaan tanam ini cukup bagus ya, sehingga ketika kita tanam katak yang sudah bertunas akan tetapi tidak terjadi hujan, artinya tanah ini kering, maka tunasnya akan mengering kawan ya, tunasnya akan mengering. Nah, kalau tunasnya mengering maka otomatis dia akan menumbuhkan tunas dari bagian katak yang lainnya, sehingga ini yang menjadi evaluasi kami ada proses penanaman tahun lalu, karena banyak terjadi di tahun lalu itu adalah katak kami yang dulu tanam seukuran segini ini, banyak ketika setelah turun hujan banyak katak yang tergeletak seperti ini ya, nampak ke atas permukaan tanah, sehingga ketika ini muncul tunas, akar belum jadi ya, akar belum jadi, tersengat sinar matahari, akhirnya tunas tersebut tidak jadi tumbuh. Tumbuhnya nunggu tumbuh dari bagian katak yang lainnya. Tetap tumbuh kawan, tapi contoh misalnya sudah muncul tunas di bagian sini, karena tersengat sinar matahari akhirnya tunasnya mati, akan muncul di bagian tunas yang lain, bagian katak yang lain. Nah, itulah yang menjadi evaluasi kami, yaitu proses penanamannya kalau bisa agak dalam, jangan sampai bibit katak yang kita tanam itu menjembul keluar sehingga ada potensi kering terkena sengatan sinar matahari. Nah, itu di bagian atas pun sudah kita siapkan itu ya, kita siapkan yang namanya jerami. Nanti rencananya pada bagian atas ini kita mulsa menggunakan jerami, akan tetapi untuk mulsa jerami itu ya kita kondisional, apabila nanti tersedia ya maka kita full mulsa jerami. Nah, kalau pas kebetulan jeraminya adanya hanya untuk menutupi separuh lahan di sini, maka nanti yang kita tutupi hanya separuh. Nah, bagian sebelah utara ya mungkin 1 bulan lagi panen padinya ya, nanti bisa kita pungut, kita ambil, kita manfaatkan jeraminya untuk dijadikan mulsa pada bagian atas ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan tanah. Yang kedua adalah agar menghambat pertumbuhan dari gulma itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentunya setelah jerami itu busuk ya, tentunya akan menjadi tambahan nutrisi bagi tanah itu sendiri, sehingga tanah akan menjadi lebih subur. Nah, ini prosesnya yang kita lakukan hari ini. Masih proses penebaran pupuk, 1 petak sudah, kemudian petak yang atasnya itu 1, 2 sudah. Nah, itu tinggal petak kecil yang atasnya itu nanti masih proses proses pemberian pupuk ya hari ini ya. Ini sudah pukul 4 sore lebih ya, habis ini mungkin pulang selesai, kita lanjutkan pada hari Sabtu, karena biasanya kalau hari Jumat orang-orang di daerah kami libur ya untuk pekerjaan di sawah. Ya, itu dulu dari saya kawan. Tetap semangat tanam porang. Kita hanya bisa berharap ya, semoga saja untuk tahun depan harga porang tentunya lebih stabil, lebih menguntungkan, lebih berpihak kepada petani. Selamat sore, selamat kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.